Halo sahabat Kompas TV, gimana kabarnya hari ini? Ada 3 berita paling populer nih yang akan kami sajikan, tapi jangan lupa subscribe dulu channel Kompas TV. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memperpanjang pembatasan sosial skala besar atau PSBB di Jakarta selama 28 hari ke depan. PSBB tahap 2 ini berlangsung pada 24 April 2020 sampai dengan 22 Mei 2020. Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan, dalam tahap kedua ini tidak ada lagi imbauan dan sosialisasi lunak. Penegakan hukum bagi pelanggaran PSBB akan dilakukan. Bagi pelanggar PSBB akan langsung ditindak. Hal ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi persnya di Balai Kota Jakarta pada Rabu 22 April 2020 sore. Maka semakin sedikit interaksi, maka makin sedikit pula potensi penularan, maka insya Allah wabah ini bisa lebih cepat kita selesaikan. Dan dengan kondisi itulah, maka Pemprov DKI Jakarta dengan mendengar pandangan para ahli di bidang penyakit menular dan juga diskusi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, maka kami memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan PSBB, diperpanjang 28 hari, artinya periode kedua PSBB ini mulai tanggal 24 April sampai dengan 22 Mei 2020. Sahabat Kompas TV, kemarin sempat ada satu keluarga yang kelaparan di Banten. Kini ada lagi adik kakak di Muara Enim yang juga kondisinya memprihatinkan. Kapolres Muara Enim, AKBP Doni Eka mengatakan anggota polisi menemukan 2 warga Muara Enim yang merupakan kakak beradik. Mereka ditemukan dalam kondisi kelaparan karena belum makan. Mereka juga mengalami keterbelakangan mental. Kakak beradik ini pun langsung dievakuasi ke puskesmas terdekat untuk ditangani tim medis. Nah, sahabat Kompas TV, untuk berita yang ketiga, kita akan lihat jumlah terpapar COVID-19 yang ada di Indonesia. Kita langsung aja, ini adalah update per hari ini, 22 April 2020 per jam 12 yang tadi. Pertama, kita lihat dulu kasus positifnya. Di sini terlihat totalnya per hari ini sudah ada 7.418, yang artinya dalam satu hari ada penambahan yang juga cukup banyak, yaitu 283 orang. Nah, tapi dari 7.418 kasus positif ini ada kabar baik, yaitu ada penambahan juga kasus yang sembuhnya. Dalam satu hari ada penambahan 71 orang yang dinyatakan sembuh, sehingga total yang sudah sembuh ada 913 orang. Harapannya tentu angka ini akan terus bertambah. Tapi selain dari yang sembuh, ada juga penambahan kasus untuk yang meninggal dunia. Hari ini ada penambahan 19 orang, totalnya jadi ada 635 orang yang sudah meninggal dunia. Tapi nih, kalau dilihat perbandingannya, yang sembuh kini sudah lebih banyak daripada meninggal. Artinya, potensi kesembuhan bagi orang yang terpapar COVID-19 juga besar sekali. Nah, sebelumnya juga Presiden Joko Widodo sudah meminta adanya transparansi data terkait paparan COVID-19 di Indonesia, sehingga ini dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sudah membuka dengan jelas jumlah ODP dan juga PDP. Hari ini ada penambahan angka yang besar, 7.241 ODP atau orang dalam pemantauan, totalnya ada 193.571 ODP. Sementara untuk yang PDP atau pasien dalam pengawasan juga ada penambahan, angkanya juga cukup besar, 1.091, jadi totalnya ada 17.754. Nah, kasus COVID-19 ini dari data BNPB dan juga Kemenkes sudah tersebar di seluruh Indonesia di 34 provinsi. Dan hari ini juga ada penambahan kabupaten kota yang sudah masuk sebagai wilayah yang terpapar, ada penambahan 6 kabupaten kota, jadi totalnya ada 263. Nah, ini penyebaran di 34 provinsi ini yang juga membuat adanya larangan mudik untuk memutus atau agar tidak ada lagi penyebaran lebih jauh lagi COVID-19. Dan tentunya untuk memutus mata rantai COVID-19 perlu kerjasama. Tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari warganya harus bekerja bersama-sama. Nah, itu tadi adalah 3 berita paling populer hari ini ala Kompas TV. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya Cindy Permadi. Sampai jumpa.